Hari ini kita memasuki persekutuan dengan satu tema yang sangat penting yang akan mengawali kebersamaan Komisi Wanita selama tahun 2021 ini. Tema kita tahun ini setelah kita berdoa bersama-sama, temanya adalah tetap kuat dan menjadi berkat karena Tuhan dekat. Mari kita mendasarkan perenungan kita dengan firman Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pemimpin Komisi Wanita ini. Dan kami berterima kasih oleh karena Engkau sudah memberikan kepada kami satu tema, yaitu bahwa kami bisa tetap kuat, bahkan menjadi berkat oleh karena Engkau berjanji akan selalu dekat dengan kami. Kami berdoa, mohon berkat-Mu supaya pada saat ini firman-Mu Tuhan boleh kami mengerti dan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengiringi kami sepanjang tahun ini bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini, berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu sekalian, saya mengajak kita membuka Alkitab dari kitab Rut. Kitab Rut kita baca beberapa ayatnya. Kalau kita perhatikan di sini kita membaca Rut pasal yang pertama dan pasal yang keempat yang terakhir. Kalau umpama ini cerpen atau narasi ya atau novel, kita perhatikan bagian awal ya, suatu keluarga berjalan mengungsi, dan kita perhatikan bahwa bagian akhirnya itu ditutup dengan satu happy ending. Jadi mari kita baca pasal 1 ayat 1, 16, 17, kemudian bagian akhir pasal yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Kemudian mari kita buka pasal yang terakhir, kita baca ayat 11, 14 dan 17. Ayat yang ke-11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Kemudian kita baca ayat yang ke-14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penubus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. 17. Dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kita perhatikan kalimat yang terakhir, ayat terakhir 22. Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, ada satu kutipan yang mengatakan bahwa wanita tidak hanya senang diamond ya, intan, tapi mereka juga kuat seperti itu. Ibu-ibu sekalian, pepatah ini sangat benar. Kita melihat banyak wanita itu kuat.
Minggu lalu khotbahnya sangat bagus yang memberikan satu ilustrasi bahwa seorang ibu atau wanita itu dikatakan oleh pendeta Fu punya 3 pasang mata dan punya 6 pasang tangan. Jadi betapa hebatnya seorang ibu. Saya habis mendengar khotbah itu saya ingat-ingat, mungkin kalau sekarang tangannya bukan cuma 6 tapi 7. 1 pasang tangan itu untuk main handphone, untuk chatting. Jadi sepanjang sejarah wanita itu dikenal kuat. Dan hal ini juga nampak di dalam Alkitab. Alkitab ini berisi beberapa nama wanita yang kuat. Dan dikatakan kuat karena mereka itu mengalami penderitaan dan mereka bisa keluar sebagai pemenang. Nah, hari ini kita akan merenungkan salah satunya yaitu dari kisah Rut. Rut ini saudara sekalian boleh menjadi semacam contoh kasus seorang wanita yang kuat, berangkat dari penderitaan dan karena dia bersandar kepada Tuhan. Yang pertama, dia seorang yang tetap kuat walaupun dia mengalami 3 bencana atau beban yang berat. Yang pertama, bencana negara. Jadi di situ saudara sekalian, keluarga dari mertua Rut ya, yaitu Elimelek dan Naomi itu mengalami satu bencana, kelaparan dikatakan di situ. Jadi Israel itu mengalami kelaparan, itu satu negara nasional ya, semacam pandemi nasional. Begitu susah kelaparan sehingga mereka pergi meninggalkan Israel, pergi ke negara Moab. Ibu-ibu sekalian, kalau zaman itu orang Israel itu kalau tidak amat sangat terpaksa, mereka tidak mungkin meninggalkan Israel. Karena mereka sangat percaya Israel itu negara, bangsa, tanah pilihan Tuhan. Jadi kalau nggak benar-benar terpaksa itu mereka nggak mungkin pergi. Jadi mereka ini mengalami bencana yang luar biasa. Lalu mereka pergi semacam sebagai keluarga imigran. Pergi ke Moab. Nah, Moab itu negara musuh sebenarnya. Sebenarnya dari dulu Israel sama Moab itu enggak cocok. Jadi kalau sampai keluarga ini kemudian memutuskan pergi ngungsi ke Moab, itu betul-betul menandakan mereka itu mengalami bencana yang luar biasa berat. Nah, ketika mereka pindah ke Moab, nah disitulah mereka bertemu dan dengan Rut, lalu anak dari Elimelek itu menikah dengan 2 wanita Moab. Jadi saudara sekalian, Rut ini masuk ke dalam satu keluarga orang Israel yang mengalami bencana negara. Yang namanya bencana pastilah satu keluarga itu juga ada kesusahan, penderitaan, mengeluh dan lain sebagainya. Jadi Rut ini masuk ke dalam satu keluarga yang mengalami bencana negara. Lalu yang kedua dia juga mengalami namanya bencana keluarga. Saudara sekalian, sangat tragis sekali dikatakan bahwa papa mertua Elimelek lalu juga 2 anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion itu meninggal dunia di Moab. Jadi Rut ini masuk ke dalam keluarga imigran lalu suaminya meninggal. Ayah mertuanya meninggal, suaminya meninggal, kakak iparnya meninggal. Kalau zaman itu betul-betul bencana yang luar biasa. Tidak ada pria yang biasanya bertanggung jawab melindungi dan mengusahakan penghasilan keluarga. Jadi Rut ini masuk ke dalam satu keluarga yang malang, yang istilah umumnya mengatakan sial ya. Mati semua lakinya di situ. Ada orang bilang, waduh itu keluarga yang sial sekali, cuma perempuan yang bertahan, lakinya enggak tahan semua. Saudara sekalian, ini Rut masuk keluarga seperti itu. Bayangkan perasaannya secara pribadi, kehilangan suami, mertua, bayangkan tekanan sosial dari temannya, keluarganya, keluarga besarnya pasti mengacungkan jarinya. Makanya saya bilang apa, jangan menikah dengan orang asing dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dia juga punya beban rumah yang berat. Suaminya sudah enggak ada, dia tinggal dengan seorang mertua, ibu mertua yang namanya Naomi. Tidak semua mertua itu tidak baik.
Tapi di sini Alkitab yang tulis bahwa Naomi itu dia sendiri ngomong, aku ini pantasnya dikasih nama Mara atau pahit. Jadi ibu mertua Rut itu seorang yang pahit hati. Jadi Rut ini sudah nggak punya suami, dia harus tinggal bersama dengan ibu mertua yang ngaku sendiri bahwa dia itu pahit hati. Orang kalau dasarnya pahit, saudara sekalian, pasti setiap hari pagi, siang, malam ya pahit, keluarnya ya pahit. Dia ada di dalam situasi itu. Bencana itu bukan cuma di luar atau masa lalu, tetapi sehari-hari. Nah, luar biasanya kita melihat di sini bahwa Rut itu tidak menjadi pahit seperti mertuanya. Kita melihat bahwa berbagai bencana ini tidak menjatuhkan Rut. Saudara sekalian, Rut ini punya kekuatan hati yang sangat hebat. Dia bisa bertahan menemani Naomi, bahkan dia bisa memberikan kata-kata positif. Kalau perumpamaan itu, dia itu seperti gula, ketika ketemu kopi dan teh yang pahit, dia itu menetralkan sehingga kopi dan teh itu bisa dinikmati meskipun pahitnya masih ada. Nah, saudara, inilah kualitas seorang wanita yang kuat, yang tidak dijatuhkan, ditenggelamkan oleh bencana, meskipun itu bencana negara, keluarga, bahkan sehari-hari masih terjadi. Nah, saudara sekalian, Rut itu adalah salah satu wanita yang diberkati Tuhan, yang bisa tetap kuat. Dan saya kira sampai hari ini pun hal yang sama masih berlaku bagi saudara dan saya. Kita sekarang ini ada dalam satu bencana negara, dunia mengalami pandemi. Hari ini mungkin banyak di antara kita juga mengalami yang namanya bencana keluarga. Penghasilan keluarga kita berkurang, komunikasi, hubungan di rumah setiap hari lama-lama menjadi banyak tekanan. Semua orang ingin dimengerti, diperhatikan, sehingga kadang-kala ibu kita sebagai wanita kita itu menjadi lelah. Tetapi saudara sekalian, hal yang sama itu terjadi kepada Rut dan Rut bisa tetap kuat. Bahkan beban rumah setiap hari dia bisa kuat. Nah, saudara sekalian, wanita yang kuat seperti itu sama seperti satu kutipan yang pernah dikatakan oleh Eleanor Roosevelt, ya, mantan presiden Amerika yang pernah sukses tetapi juga mengalami tragedi. Nah, ini istrinya. Nah, istrinya kemudian bangkit berjuang, bahkan dia tidak kalah terkenalnya dibandingkan suaminya. Nah, dia punya kutipan yang mengatakan begitu, wanita itu seperti teh celup. Kita akan tahu kekuatannya justru pada waktu dicelup ke dalam air panas. Luar biasa. Bahwa teh celup itu gak kelihatan rasanya, gak kelihatan efeknya, tapi begitu justru masuk air yang panas, di situ dia mengeluarkan aromanya. Itulah kekuatan seorang wanita. Saudara sekalian, itulah wanita, dan itu bisa terjadi di dalam hidup kita, bahwa kita bisa tetap kuat. Meskipun kita melewati bencana dunia, bencana negara, bencana keluarga, dan beban rumah setiap hari. Kita bisa kuat karena kita adalah anak Tuhan. Alkitab mencatat wanita-wanita yang kuat melewati penderitaan. Kalau misalnya ada orang tanya, menurut Anda coba sebutkan satu wanita yang ada di Alkitab. Banyak orang akan mengatakan Maria. Ya, nama Maria itu banyak sekali. Nah, kata Maria itu muncul sebagai wanita yang terkenal dari Alkitab. Maria juga adalah seorang wanita yang sangat kuat melewati berbagai bencana. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru memuat wanita-wanita kuat. Dan saya percaya hal yang sama juga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang berikutnya, wanita yang menjadi berkat. Enggak cuma kuat dirinya sendiri, tetapi menjadi berkat. Nah, Rut ini dicatat bahwa dia menjadi berkat bagi keluarganya. Keluarganya di sini maksudnya tentu yang paling dekat adalah Naomi. Jadi dia itu berdua ya, pulang dengan Naomi, pulang ke Israel, ke bangsanya, negaranya Naomi.
2 janda pulang sebagai imigran yang kembali ke negaranya. Dari nol. Nah, ketika mereka pulang sebagai orang miskin, dia cuma bisa mencari hasil untuk dimakan itu dari sawah ladang yang selesai panen. Biasanya itu ada sisa-sisa itu, maka itu orang miskin boleh datang, khususnya janda boleh datang memungut sisa-sisa panen, dibawa pulang untuk makan sehari-hari. Itu adalah satu tradisi di dalam perjanjian lama yang Tuhan siapkan. Supaya kalau panen jangan sampai bersih. Sisanya itu boleh diambil untuk orang miskin. Nah, Rut ini pulang, dia menjadi berkat untuk Naomi. Enggak usah Naomi yang sudah lansia membungkuk-bungkuk milikin sisa-sisa panen. Dia mulai dengan memungut sisa-sisa panen. Dia memberikan makan kepada Naomi. Suatu langkah yang kecil menjadi berkat. Dan kemudian makin lama makin besar. Singkat cerita dia bertemu dengan Boas. Lalu dia menikah dengan Boas. Dan saudara perhatikan di dalam ayat pasal 4 tadi. Boas itu kemudian ketika dia menikah dengan Rut dikatakan bahwa Boas, engkau akan makmur di Efrata, namamu akan masyhur di Betlehem. Jadi gara-gara Boas menikah dengan Rut, dia itu dikatakan dia akan semakin makmur di Efrata. Efrata itu boleh dikata semacam kecamatan gitu, daerah gitu. Sekarang dia terkenal di daerah Puri, di daerah Kembangan. Dan lebih dari itu, namamu akan masyhur di Betlehem. Itu kota. Jadi karena Boas ini menikah dengan Rut, dia menjadi begitu makmur, bahkan masyhur, seluruh kota itu tahu siapa Boas. Jadi Rut ini menjadi berkat untuk mertuanya, untuk suaminya. Nah, kalau kita perhatikan tadi dalam ayat 14, pasal 4 ayat 14, 17, berkat untuk Naomi. Gara-gara Rut itu menikah dengan Boas, lalu punya anak, Naomi itu dipuji-puji oleh banyak wanita-wanita di sekelilingnya. Rut yang punya anak, tetapi dikatakan Naomi engkau berbahagia. Naomi pun mengaminkan. Jadi Rut ini karena dia kuat, dia menjadi berkat untuk suaminya, untuk mertuanya. Sehingga mertuanya, suaminya itu dikenal banyak orang. Kalau saya boleh memakai istilah, tadinya Naomi itu keluarga imigran, tetapi karena Rut memberkati, mereka menjadi dinasti raja. Kita perhatikan 17 dan 22 ya, di situ diulang. Bahwa nanti itu melahirkan Obed, Obed itu punya anak Isa, Isa itu memperanakan Daud. Gara-gara Rut, keluarga yang malang sial dari Naomi ini, di ujungnya menjadi nenek moyang keluarga dinasti Raja Daud yang paling terkenal di Israel. Itulah efek daripada Rut yang kuat bersama dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi suami, keluarga, bahkan banyak keturunan. Luar biasa ya, from zero to hero. Bahkan dia menjadi berkat bagi umat Tuhan. Kalau kita baca sekali lagi, dia memperanakkan Obed, Obed punya anak Isa, Isa punya anak Daud. Jadi melalui Rut lah umat Tuhan ini diberkati dengan adanya Raja Daud yang luar biasa. Raja Daud yang menghasilkan banyak mazmur, dan Raja Daud yang kemudian namanya dikatakan bahwa Yesus atau Mesias itu lahir melalui keturunan Daud. Kalau kita perhatikan Matius pasal 1 ayat 5, di situ nama Rut itu masuk di tengah-tengah di situ. Ini berkat bagi umat Tuhan, berkat bagi saudara dan saya. Hari ini semua orang kalau membaca Matius pasal 1 itu terhibur. Terhibur karena kita lihat, oh ternyata di dalam silsilah Tuhan Yesus ada satu perempuan orang asing.
satu perempuan yang biasa-biasa. Tetapi dia itu dimasukkan oleh Tuhan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Artinya kita yang orang Indonesia ini, orang asing kita ini. Di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, perempuan asing itu bisa masuk menjadi perempuan yang di dalam. Yang boleh menjadi berkat dan diberkati. Sampai hari ini banyak orang mendapat kekuatan dari Rut. Jadi Rut itu menjadi berkat bagi umat Tuhan. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan. Yang menunjukkan bahwa ada seorang perempuan di dalam kesusahan, tidak hanya tetap kuat tetapi menjadi berkat bagi keluarga kecil, keluarga besar, bahkan seluruh umat Tuhan. Kalau memakai ilustrasi saudara sekalian, ada dua macam binatang. Binatang pertama itu kura-kura. Kura-kura kalau ada bahaya, kepalanya tuh masuk. Itu kan cangkangnya itu kan keras ya. Dia kuat. Kuat melindungi dirinya sendiri. Nah, binatang berikutnya adalah ayam, ya, induk ayam. Induk ayam itu kalau bahaya, dia membuka sayapnya, mengumpulkan anak-anaknya untuk masuk berlindung di bawah sayapnya. Di dalam kesukaran ada orang yang hanya sekedar kuat untuk diri sendiri, melindungi diri sendiri. Tapi ada di dalam kesukaran ada orang yang mampu memberkati orang lain, menolong orang lain sehingga dia menjadi berkat. Tentu kita ingin menjadi berkat. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain menjadi berkat. Dan ini bisa terjadi karena Rut memiliki satu rahasia yang juga bisa menjadi rahasia kita, yaitu karena dia dekat dengan Tuhan. Bukan tentang Rutnya hebat, lalu kita mengatakan ya itu kan Rut bu, saya kan Mevang bukan Rut. Itu Rut. Masalahnya saudara ini bukan tentang Rut, ini adalah tentang Allah. Allah yang maha besar di dalam anugerahnya. Allah yang mengembangkan jangkauan berkatnya itu kepada banyak orang, termasuk kepada seorang wanita asing yang bernama Rut. Ini kitab Rut. Tetapi kalau saudara perhatikan, nama Tuhan lebih sering muncul dari nama Rut. Nama Tuhan sering muncul dan selalu didekatkan dengan kata berkat atau karunia. Jadi di sini berulang-ulang katakan Tuhan itu atas karunia Tuhan, berkat Tuhan dan seterusnya. Nah saudara sekalian, kalau dari sudut pandang Rut, yang pertama kita bisa melihat bahwa Rut ini kuat karena dia menjadikan Allahnya, Allah daripada mertuanya itu adalah menjadi Allahnya secara pribadi. Jadi ketika Naomi itu dari Moab mau pulang ke Israel, dia meminta kepada dua menantunya, kamu tetap di Moab aja, nggak usah ikut aku ke Israel. Di sana kamu perempuan asing, di sana kamu menjadi janda, aku nggak mungkin punya anak lagi. Kalau punya anak pun bayi, masa kamu mau nungguin? Ya. Nah, jadi Naomi itu sudah sebenarnya membuat jarak. Kamu Moab ya Moab aja, aku Israel. Tapi Rut itu, dia dengan jelas mengakui bahwa Allahmu, Allah Israel, Allah Naomi juga Allahku. Dulunya mungkin Rut itu menjadi percaya kepada Israel karena keluarga. Karena dia wanita masuk menikah dengan orang Israel ya, Mahlon dan Kilion. Dia masuk keluarga Elimelek yang orang Israel, punya Allah Israel. Mungkin pertama-tama dia masuk percaya atau beragama itu karena keluarganya, karena tuntutan pernikahan. Tetapi di dalam perjalanan Rut itu punya komitmen. Bukan cuma Allahmu, tetapi Allahku. Allah menjadi Allahku secara pribadi. Bukan Allahnya mertuaku, Allahnya keluargaku, Allahnya suamiku. Tetapi Allahku. Jadi saudara sekalian, bahkan ketika Naomi itu memberikan jarak, sudah kamu sini aja, aku ke sana. Rut gak mau. Dia menarik Allahmu itu Allahku.
Dia menjadi kuat karena apa? Dia menggapaikan tangannya kepada Tuhan. Tuhan, dekatlah dengan aku. Engkau Allahku. Engkau bukan Allahnya Naomi saja, tetapi Engkau Allahku. Sehingga bahkan ketika komitmen itu membuat dia harus pergi ke Israel sebagai janda, itu tidak menggentarkan dia. Karena dia sudah pegang Allahnya Israel. Jadi menuju tanah Israel enggak masalah, itu tanahnya Allahku. Ketika dia nyampe di Israel harus jongkok-jongkok memungut sisa-sisa panen. Dia tidak ragu, tidak takut, tidak minder. Karena apa? Karena Allahnya Israel, Allahnya dia. Jadi karena dia yakin Tuhan itu dekat, maka dia itu kuat. Bahkan saudara sekalian, di sini ada satu kalimat yang sangat indah. Ketika Naomi mengatakan, udah kamu pulang aja, mau apa aja, enggak usah ikut aku. Bahkan Rut ini punya hati yang takut akan Tuhan. Dia sampai ngomong, kiranya Tuhan menghukum aku kalau sampai aku ini melepaskan kamu pulang sendirian. Jadi dia tuh sampai punya takut akan Tuhan kalau dia mengabaikan, meninggalkan mertuanya yang pahit itu. Mertua yang pahit itu kesempatan untuk pisah itu tidak dipakai karena apa? Dia takut akan Tuhan. Pelayanan dia kepada mertua yang pahit itu, dia tahu itu dia lakukan untuk Tuhan. Bukan soal dia sungkan atau butang budi atau demi kata orang dan lain-lainnya. Tapi dia tahu dia melayani Naomi karena dia takut akan Tuhan. Jadi itulah yang membuat dia kuat, saudara sekalian. Sehingga Alkitab di sini beberapa kali kok saudara menghitung nanti dikatakan bahwa atas karunia Tuhan, Tuhan memberkati Rut, Tuhan memberkati Boas, memberkati Naomi karena Rut ini tahu Tuhan dekat dengan dia. Saudara, itulah rahasia kekuatan seorang wanita, bahwa kita selalu dekat dengan sumber kekuatan itu. Sumber kekuatan, sumber berkat itu adalah Allah, Tuhan. Nah, Tuhan yang mendekati kita kan baru Natalan ini ya. Jadi Allah itu Allah yang turun mendekati kita. Nah, kalau dia sudah turun mendekati kita, mari kita bergandengan tangan dengan dia. Karena Tuhan itu mendekati kita. Nah, kalau kita dekat dengan sumber itu, maka kita bisa kuat. Bukan karena kitanya, tetapi karena sponsor kita. Itu hebat. Di dalam masa pandemi ini kadang-kadang saya lihat di televisi itu ada obat-obat baru atau vitamin suplemen baru. Namanya baru-baru. Nah, bagi saya yang penting adalah nanti terakhirnya. Obat baru itu disponsori oleh siapa, produksinya siapa, didukung oleh siapa. Itu yang menentukan. Oh, kalau yang sponsor dukungan atau produsennya itu pabrik farmasi yang sudah terkenal, maka saya tidak ragu-ragu untuk mencoba. Jadi sumber dukungan itu sangat mempengaruhi. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita menyadari, mensyukuri Tuhan kita, Tuhan yang mau mendekat. Minggu lalu kita diingatkan lagi bahwa buah itu hasil otomatis. Kalau dia itu rantingnya pohon anggur, otomatislah akan ranting yang cuma batang itu akan mengeluarkan buah anggur. Karena sumbernya anggur. Jadi saudara dan saya, bagaimana caranya kuat Bu? Bagaimana caranya jadi berkat? Sebenarnya itu otomatis akan terjadi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan. Rahasia yang sangat sederhana, setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab. Itu adalah basic, seperti kita melekat dengan pokok anggur itu. Nanti otomatis keluarnya itu. Otomatis kita kuat, otomatis kita jadi berkat. Karena Tuhan itu sponsor kita itu dekat dengan kita. Nah, saudara sekalian, saya harap ibu-ibu semuanya sudah menerima magnet ya, souvenir atau magnet kulkas yang isinya tema kita tahun ini. Gambarnya luar biasa bagus ya. Kita berterima kasih ke Ibu Lili M yang sudah susah payah mencari gambar yang pas. Nah, ini gambarnya sangat bagus saudara sekalian. Di situ terlihat seorang wanita di tengah gersangnya situasi, dia melihat ke atas, dia bersinar di situ dan memberikan
terang itu adalah tangan dari atas. Dan kita lihat di situ tangan itu bahkan ditunjukkan tangan yang berlubang. Seorang wanita yang bisa kuat, bukan menunduk lemah nangis termehek-mehek. Tetapi tahun ini 2021 kita bisa tegak menegakkan ke atas. Karena apa? Allah Tuhan itu mendekat kepada saudara dan saya. Dia bukan Allah yang jauh, Allah yang bahkan tangannya berlubang. Dia sudah tahu apa itu penderitaan. Dan dia Allah yang siap menyalurkan kekuatannya bagi saudara dan saya. Ada satu kutipan yang indah sekali yang mengatakan, selama engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan selalu lebih besar dari masalahmu. Dan engkau akan lebih kuat dari rasa sakitmu. Dan lebih jadi berkat untuk sekitarmu. Selama engkau bersama dengan Tuhan. Nah, kiranya tahun ini kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi berkat, saling memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Memberitahu kepada kami ada seorang wanita asing, seorang janda yang bisa kuat. Bahkan menjadi berkat bagi suami, keluarga, mertua, bahkan seluruh umat Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kisah Rut dicatat sebagai contoh bahwa kami pun semua yang mengalami bencana, bertubi-tubi, yang lemah, kami pasti bisa kuat. Bahkan kami bisa menjadi berkat, saling memberkati. Bahkan menjadi berkat bagi gereja ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau dekat dengan kami. Tolonglah kami Tuhan semua anggota Komisi Wanita supaya tahun ini kami bersinar bagi Tuhan. Kami memberkati dan kami boleh menunjukkan kepada sekeliling kami. Kami boleh bersaksi bahwa Tuhan dekat dengan kami dan Tuhan siap memberkati semua orang yang mau mendekat kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk tahun ini di dalam rangka mewujudkan tema kita ada satu program yang namanya SIMAN. SIMAN itu singkatan dari kesaksian firman, ya, SIMAN 1. Nah, untuk mendukung tema ini maka program ini dijalankan yang kita akan melakukannya bagi Tuhan dan bersama Tuhan. Sederhananya kita akan semuanya 1 kali 1 minggu kita sharing membagikan 1 ayat saja kepada 1 orang. Ya, 1 minggu sekali sharing 1 ayat kepada 1 orang. Nah, ibu-ibu, saya harap semuanya sudah menerima form seperti ini. Nah, kalau ada yang belum menerima silakan boleh kontak kepada ketua, kepada gereja juga boleh ya. Jadi ibu-ibu akan menerima lembaran seperti ini. Ini yang kita sebut lembar SIMAN ya. Jadi lembar SIMAN di bagian depannya itu ada judulnya dan di situ ada ini ya, bagi satu Tuhan. Ini akan menjadi persembahan kita buat Tuhan. Di situ ada namanya, silakan diisi. Lalu di situ ada kolom-kolomnya. Nah, saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengisi lembar ini. Kurang lebih selama 1 semester ini. Nah, SIMAN atau kesaksian firman ini saudara sekalian, 1, ini adalah wujud kita menaburkan benih firman Tuhan. Ya, benih firman Tuhan kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa dan Tuhan yang berjanji, ya di bagian depan ini ada ayat dari Yesaya itu Tuhan yang janji bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Seperti hujan, masuk ke tanah pasti masuk, pasti ngefek. Itu janji Tuhan. Jadi saudara sekalian, SIMAN itu adalah 1 kita menaburkan benih yang berkuasa ini kepada orang lain. Karena kita yakin berkuasa. Kita sharing kepada orang lain. Saya perhatikan hari ini di dalam masa corona pandemi ini, banyak orang tuh yang sharing mengenai obat COVID atau obat corona. Walaupun secara medis itu dibilang gak ada obatnya, tapi tetap kita namanya ingin menguatkan orang lain, kita sharing. Obat ini lo bagus,
belinya di sini dan lain sebagainya. Jadi kita itu kalau tahu sesuatu yang baik, kita mau sharing dan karena kita merasa kita akan memberkati orang itu bukan membebani. Nah kalau kita mau sharing soal jamu, soal obat, vitamin kepada orang lain, betapa indahnya kita sharing firman karena firman ini berkuasa. Saya sendiri kemarin ya baru saya alami, saya itu baca Alkitab berurutan. Lalu sampai di kisah raja-raja yang jahat-jahat itu di Israel, ya udah raja ini jahat, anaknya lebih jahat, putunya, cucunya lebih jahat lagi. Tapi aneh ya waktu saya baca itu, saya kok ada damai sejahtera gitu. Saya baca ya kok jahat-jahat. Tapi luar biasa saya merasakan ada satu kedamaian membaca firman Tuhan. Membaca riwayat-riwayat daripada raja-raja yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saya sendiri mengamini dan saya harap saudara juga mengalami bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Jadi siman itu adalah bentuk juga pelayanan kesaksian kita kepada orang lain. Kita menabur benih ya seperti anak kecil ini. Kita menabur ya mamanya bantu. Percaya bahwa ini akan berbuah. Yang kedua, siman itu artinya kita mengunyah makanan rohani untuk manfaat yang maksimal. Jadi siman itu kan kita tiap hari baca Alkitab, saudara pilih saja satu ayat dari pembacaan Alkitab saudara setiap hari. Saya menurut survei 80% ibu-ibu komisi wanita membaca Alkitab tiap hari. Jadi ayat Alkitab dari mana saja, mungkin kalau mau lebih gampang dari Mazmur, baca dari Mazmur, satu hari satu pasal, lalu dari pasal 1 itu ayat mana yang paling bagus, saudara pilih satu, lalu sharingkan. Mau pakai Amsal juga boleh, baca Amsal itu cari ayat yang bagus, yang menguatkan, lalu dibagikan. Nah saudara sekalian, tentu sebelum kita membagikan kan kita sendiri baca, kita sendiri merenungkan, kita pikir-pikir ini bagus apa enggak. Nah ini seperti proses kita mengunyah makanan. Nah, kita pahami dulu, kita kunyah, kita renungkan, nah setelah itu kita sampaikan kepada orang lain. Dan ibu-ibu juga tahu kan bahwa makanan itu sangat sehat kalau kita kunyah dulu sebelum telan. Ada orang yang ngomong minimal dikunyah tuh 15 kali, jangan langsung telan. Itu gizinya lebih masuk. Sama firman Tuhan juga seperti itu. Lalu yang ketiga, siman itu artinya ayo kita mengukir makna di dalam masa karantina. Karantina ini kan lama, mau berapa lama kita mengeluh, merenung ya. Mau berapa lama kita mengasihani diri, susah, merenungkan stres. Mau berapa lama saudara sekalian? Kita tidak boleh menunggu ini semua berlalu. Justru semasa kita dalam masa karantina, ini waktunya kita mengukir makna. Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama dengan Dia. Jadi ibu-ibu, sebagai catatan, tiap minggu, saudara kan di sini ada formnya. Tiap minggu bagikan ayat yang berbeda untuk orang yang berbeda-beda. Jadi di sini kolamnya ada 26. Jadi saudara harus mencari 26 ayat ya beda setiap minggu dibagikan kepada 26 orang yang berbeda. Jadi jangan untuk si A terus. Jadi bedakan orangnya. Lalu yang kedua, pilihlah ayat yang pendek saja. Jangan yang panjang-panjang. Kalau panjang ya dipotong. Lalu pilih ayat yang bertemakan penghiburan, kekuatan, janji Tuhan. Ini masa pandemi, jangan sharing-sharing ayat yang menghakimi, jangan ya. Ini kita bagikan ayat yang temanya penghiburan, kekuatan dan janji Tuhan. Lalu yang ketiga yang sangat-sangat penting, doakan orang yang akan menerima ayat sebelum dan setelah ibu-ibu mengirimkan. Itu seperti orang kalau membajak tanah ya, sebelum gambar tadi sebelum benih dimasukkan tuh tanahnya digemburkan dulu. Jadi terhadap orang juga seperti itu. Kalau pakai ilustrasi pandemi sekarang ini kalau mau suntik itu pasti yang benar ya, suster atau dokter itu akan mengusapkan alkohol. Ya, itu supaya suntikannya mengurangi rasa sakit. Nah sama kita membagikan ayat firman Tuhan juga gitu, doakan dulu ya, doa itu berkuasa. Sebelum dan setelah kita doakan supaya firman Tuhan itu masuk. Jadi jangan hanya asal
forward, sharing ya. Kini kita bekerja dengan firman Tuhan dan dengan Roh Kudus. Lalu yang keempat, secara sosial, sapa dan minta izin dulu. Kita pun tidak suka kan menerima forward, nggak pakai menyapa, nggak pakai izin. Ya kalau saya seringkali nggak saya baca itu. Ya. Jadi namanya orang, namanya teman, namanya mau sharing kebaikan, sapa dulu, minta izin dulu. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Ini program ini dimulai Februari minggu pertama. Jadi 1 minggu 1 kali saja pilih. Dari situ contohnya misalnya saya membagikan Mazmur 23 ayat 1. Sebagai laporan yaitu saudara tulis di situ ayatnya lalu dibagikan kepada situ saya kasih contoh kepada Tante Tirta melalui WA. Artinya melalui telepon juga boleh. Ini kan secara umum melalui WA. Lalu minggu kedua ayat yang berbeda tetap pendek dan kepada orang yang berbeda. Itu isi yang di sini. Kemudian kalau chatting saya berikan contoh di situ. Ini contoh menyapa dulu. Selamat siang Tante, apa kabar? Tante dan keluarga sehat-sehat ya. Lalu titik-titik tunggu dia bales. Semoga dia balas dalam hari yang sama ya. Ada orang yang balasnya tuh bulan berikutnya ada juga ya. Nah, tunggu dia balas dulu, jangan nyapa langsung dilempar. Ya, wajarnya dia akan bilang, "Oh ya baik, kamu gimana?" Ya, keluarga saya baik. Ya, kita baru melanjutkan, "Oh, syukurlah Tante." Lalu, "Tante saya mau sharing Alkitab, boleh ya?" Tunggu dia jawab dulu, boleh nggak boleh. Kalau dia nggak boleh ya jangan. Nah terus berikutnya kita sampaikan, ini ayatnya dari sini, Tuhan adalah gembalaku. Lalu kita kasih pengantar sedikit, ayat ini menguatkan saya ya, semoga Tante juga. Ini contoh, boleh berbeda tetapi contoh step menyapa dulu lalu memberikan ayatnya. Itu contoh. Jadi ibu-ibu sekalian sebagai penutup ya ada satu tulisannya, Komisi Wanita yang kuat mampu menggariskan kilau mentari di kala hujan sepanjang jalan hingga menghadirkan pelangi bahkan saat pandemi. Saat ini bagaikan hujan, tetapi mentari itu masih ada dan luar biasa indah. Hujan bercampur dengan mentari itu menghasilkan pelangi. Itu pun akan bisa kita hasilkan kalau kita bergandengan tangan Komisi Wanita selama tahun ini ya. Tuhan memberkati. Masih ada waktu, saya buka kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Iya. Selamat pagi Bu Mevang. Ya, Saya pagi Bu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ayat ini boleh kita bagi ke teman-teman di luar KW, seperti misalnya teman-teman SMA atau tetangga, dan apa boleh kita share ayat ini ke teman-teman yang belum percaya, non-Kristen begitu Bu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Bu, firman yang dibagi ini ayat saja atau kita perlu kasih penjelasan atau catatan singkat gitu, dan jika boleh berapa panjang catatan itu? Oh ya, ya. Makasih Bu ya. Ya, makasih pertanyaannya Bu Nita. Jadi ayat ini boleh dibagikan kepada siapa saja yang bersedia menerima. Tadi kan tanya dulu, jadi boleh orang yang bahkan bukan Kristen, boleh karena kita tadi percaya firman Tuhan itu berkuasa. Boleh teman di luar KW, bahkan saya mendorong untuk membagikan kepada orang yang di luar KW supaya kita berkatnya tuh lebih luas. Jadi boleh ya, sekarang ini banyak orang yang perlu kekuatan dan kita percaya firman Tuhan bisa memberikan kekuatan. Jadi silakan bagikan kepada orang non KW bahkan non Kristen selama mereka mau. Lalu kedua pertanyaannya tadi, ayat aja atau ada keterangannya. Jadi itu bergantung kepada kedekatan kita dengan orang yang menerima. Saya usul sih singkat saja, tetapi harus ada penjelasan seperti tadi
Nah, ayat ini menguatkan saya, Tante, Om ya. Semoga ini menguatkan Om juga gitu. Jadi boleh tambah penjelasan tetapi singkat saja, tidak perlu berpanjang-panjang ya. Jadi itu jawabannya, tapi tadi tergantung konteks ya. Kalau orangnya itu sangat terbuka menerima penjelasan panjang ya boleh-boleh saja. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan lain? Ya, Ibu. Bu Mevang, saya mau tanya. 3 ya, Bu. Nggak mau kalah ya. Nggak mau kalah. Waktu kita membagikan firman, apa kita perlu kasih penjelasan bahwa ini program dari KW? Kemudian saya lihat kalau di buku ini kan bentuknya seperti rapot, ada nama. Terus apa kita perlu tulis nama begini, harus dikumpulin, akan dikasih nilai, ada hadiahnya enggak, Bu? Terus, nomor 2 itu ya pertanyaan. Yang ketiga, saya kepikir kalau bulan Mei itu kan banyak libur, Bu. Misalnya ibu-ibu kan biasa lebih sibuk, kalau sampai lupa, apa boleh di minggu berikutnya kita langsung membagikan firman itu langsung 2? Dan orangnya juga lebih dari 1, kita bagi ke lebih dari 1 orang. Oh ya, ya. Ya, makasih. Ya, ya bagus pertanyaannya yang saya juga belum terpikir itu ya gimana. Jadi pertama, apakah waktu kita sharing perlu kasih keterangan? Ini ya Tante, soalnya ini saya disuruh komisi wanita gitu. Jadi boleh ya, boleh enggak ya. Jadi kalau bisa saja kan orang yang terima itu tanya, loh mimpi apa kok tiba-tiba mau bagi firman apa ayat gitu kan. Oh ya ini disuruh pembina saya misalnya. Jadi boleh ya, boleh enggak ya, boleh aja langsung, tetapi boleh juga dikasih keterangan boleh. Itu cuma contoh saja. Lalu yang kedua, kok bentuknya kayak rapot? Ya, kita kan berusaha membentuk cara-cara untuk menolong kita untuk disiplin ya. Jadi makanya di sini ada nama ya. Ini kan seperti saya katakan tadi, bagi satu Tuhan. Ini adalah persembahan kita bagi Tuhan. Jadi diberikan nama supaya kita juga ada semacam komitmen dengan Tuhan langsung. Lalu diisi ini di sini, Bu, gimana kalau nanti tadi pertanyaannya kalau liburan gimana, Bu? Mei itu kan bakal libur 2 minggu, terus gimana? Jadi saudara sekalian, ini adalah semacam cara dukungan kepada spiritual formation. Spiritual formation adalah suatu usaha khusus untuk membentuk suatu kebiasaan untuk kerohanian yang baik. Itu namanya spiritual formation. Jadi perlu suatu rutinitas yang baik, yang pertama-tama seolah-olah terpaksa. Tapi kalau terbiasa lama-lama menjadi biasa, bahkan menjadi suatu kerinduan. Jadi maksudnya di sini kan diminta 1 minggu 1 kali gitu. Jadi apakah Bu kalau kelewatan 2 minggu gimana? Boleh enggak pemutihan kembali ke belakang? Boleh saja, ya, boleh saja. Jadi boleh saja, namanya orang, bisa saja tidak sempat, bisa saja kita lemah tubuh dan lain sebagainya. Minggu ini enggak sempat. Lalu dibayar minggu depannya saya kirim 2, boleh saja ya, boleh saja. Jadi jangan terikat kepada ini. Misalnya, Bu saya mau sharingnya 1 minggu 5 orang, oh, bagus puji Tuhan ya, nggak harus cuma 1 ini kan cuma contoh. Nah tapi yang nggak baik adalah gini, Bu daripada saya repot lupa, saya kerjain semua Bu 1 minggu boleh nggak? 26 ayat, wah. Itu namanya bukan spiritual formation ya. Itu namanya kayak beban PR gitu ya. Jadi sekali lagi mari kita pahami ini sebagai semacam spiritual formation yang membantu kita. Lalu pertanyaan tadi, Bu apakah dinilai, apakah hadiahnya? Jadi dinilai tidak ya. Nggak akan dinilai nilainya berapa ABC atau 90, 80, 60. Tidak akan dinilai. Cuma nanti di kelompok-kelompok atau saudara sendiri pada akhir program ini kita bisa melihat diri kita ya, seberapa rajinnya kita, seberapa kita diberkati oleh program ini, ataupun misalnya ada kita yang kesulitan, aduh seberapa kita direpoti misalnya.
Jadi setelah nanti selesai di bulan Juli kita bisa mencoba bersama-sama ya. Ini komisi wanita, kita komisi wanita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita untuk berusaha bersaksi melalui firman. Hadiahnya ada, nanti dipikirkan ya. Boleh saja kita tawarkan tur berdua ke Wuhan ya, boleh 1 minggu termasuk ongkos transport. Pokoknya asal mau ya ada hadiah tur ke Wuhan berdua atau sekeluarga. Nanti kita pikirkan sama-sama ya. Ini boleh menjadi berkat bagi kita. Oke, pertanyaannya cukup ya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya boleh di Tesaburi atau di dalam chat yang lainnya ya. Tuhan memberkati kita.